sejauh mana kesalahpahaman teks atau salah tangkap pesan di media sosial menjadi pemicu utama munculnya ketegangan antar siswa di kelas? Belum pernah dapat ya. Cuma anak-anak suka bilang aja, aku ada kalimat itu sebenarnya kurang bagus itu kalimat. Harusnya seperti ini gitu lah, tapi dibaca seperti ini. Terus bagaimana Ibu melihat pengaruh fitur-fitur di media sosial seperti grup angkatan atau komentar publik dalam memperbesar skala konflik yang awalnya bersifat pribadi? Bersifat pribadi kayak misalkan sendiri-sendirian di kelas atau media sosial itu pemahaman itu seperti apa? Oh, kalau sindir-sindiran di kelas, ya kalau pemahaman saya mungkin karena dilihat dari anak-anak masih mungkin perkembangan usianya yang dia tidak tahu, dia melontarkan kalimat-kalimat itu masih sindiran karena dia ingin terbawa dengan arus komunikasi media sosial yang sekarang ini gitu. Jadi kalau saya perhatikan mereka hanya ikut-ikutan saja gitu loh. Dan mana siswa ini tidak paham arti yang sesungguhnya gitu. Apakah itu boleh atau tidak? Apa perubahan perilaku yang paling menonjol pada siswa yang mengalami kemunculan digital seperti dikeluarkan dari grup atau diabaikan di media sosial? Diabaikan di media sosial sama di tatap muka lah gitu. Sejauh mana Ibu melihat konflik di media sosial mempengaruhi harga diri siswa hingga menyebabkan mereka merasa tidak berharga atau minder di lingkungan sekolah? Kalau seperti itu sih dari sosial media ya. Paling ngata-ngatain gitu yang ngebully di sosial media itu. Jadi di lingkungan sosialnya tuh pas di kelas di kelas itu biasanya mereka diam berusaha sama diam, tapi nanti pas saat di sosial media mereka mulai lagi. Jadi di depan saya mereka baik-baik saja gitu, tapi kalau saya sudah tahu sampai maksudnya ada kalimat yang fatal gitu ya, biasanya nih orang tua tahu kan, orang tua ngambil saya, baru saya panggil anak itu kedua-dua meluruskan. Terus menurut pandangan profesional Ibu, mengapa siswa seringkali lebih memilih merespon konflik dengan cara pasif agresif? Ibu responnya tuh seperti apa? Kayak yang Ibu tahu siswa seringkali merespon konflik atau lebih ke media sosial? Seringkali langsung atau dari media sosial aja? Kayaknya dari langsung ya. Dari langsung aja sih kalau saya perhatiin, apalagi sosial media kan, karena biasanya kan kalau mereka di sosial media, kalau seandainya orang tua tidak ikut campur, tidak tahu gitu lah. Guru kan sebagai wali kelas saya tidak tahu. Tapi kalau keseharian terlihat di kelas, itu saya melihat anak-anak itu sudah membuli, berarti kan ya. Dia mungkin apa udah kebanyakan anak-anak di zaman di era digital sekarang, dia banyak membuli gitu. Karena mungkin salah satunya dia melihat dulu di media seperti apa, dia praktekkan di sekolah, atau seperti itu ya. Nah, dengan kayak gitu saya melihat ini anak-anak hanya ikut-ikutan saja gitu loh, ikut-ikutan saja dan tidak tahu dan tidak mengerti efeknya. Nanti setelah itu efeknya saya tuh apa gitu loh, apakah pendidikan atau apakah ke wali kelas. Tapi selama membuli itu tidak membuat fisik gitu kan, biasanya kan bully kan dari mulut ya. Kalau selama itu memang, saya bilang mengatakan ke anak-anak, kalau memang itu tidak pada diri kamu, kenapa harus marah gitu, udah diamin aja, kan bukan diri kamu. Terus bagaimana pengaruh teman sebaya di media sosial dalam menghambat keinginan siswa untuk melakukan rekonsiliasi atau perdamaian? Dengan sesama siswa ya. Oh, jadi teman yang merasa alami ya, teman katakan si A dan B gitu ya. Nah, si A dan B lagi ada masalah nih ya, seperti itu kan. Nah, si C tahu. Nah, teman si C tahu. Nah, C inilah yang membantu dulu tanpa memberitahu wali kelasnya. Tapi setelah dikasih tahu, si C memberitahu sudah baik, baru si C ngomong ke wali kelasnya. Dia kan ada 3 ini. Setelah saya panggil, si C suka bilang, nggak usah dipanggil gitu. Nah, ini sudah baik. Jadi dengan datangnya teman ketiga ini mampu
gitu loh. Nasihatin temannya dia betul gitu. Jadi ngomong aja ya. Saya jadi menghubung dan tidak boleh terjun langsung gitu kan, seolah-olah wali kelas tidak tahu lah persoalan mereka di luar sana. Terus sejauh mana ibu mengamati penurunan konsentrasi belajar atau ketidakstabilan emosi harian pada siswa yang sedang terjebak dalam drama di media sosial? Banyak yang diem, bengong gitu kan. Terus banyak yang kurang fokus, terutama karena dengan adanya media sosial, jadi anak-anak belajarnya kurang fokus, jadi kebanyakan mau nanya ke temannya daripada belajar sendiri. Jadi walaupun waktu masih lama, dia tuh sebenarnya apa aja gitu ya. Entah dia nyoret-nyoret, tapi pikirannya kan kemana-mana kita nggak tahu, iya kan, dia nulis-nulis apa, ntar gambar-gambar yang sepatutnya dia gambar, kayak pengaruhnya di situ. Ntar kira waktunya mendekati sekian menit lagi, baru nanya. Kalau saya mengamatinya gini ya, kalau di era dulu dengan di era sekarang, di era dulu kan tidak ada digital gini kan nggak masalah kan, nggak pernah bawa gini. Tapi kalau sekarang kan kalau nggak ada ini rasanya ada yang ketinggalan gitu kan. Nah, makanya dengan kalau saya mengulas balik ke zaman dulu kan, anak-anak sekarang memang dengan adanya teknologi malah bukan tambah maju pembelajarannya, malah menurun pembelajarannya, lalu permainan yang harusnya tidak untuk usia sekarang dia udah lanjut di usia sekarang. Terus pendekatan empatik seperti apa yang ibu lakukan saat membantu siswa untuk memproses rasa sakit hati atau kekecewaan mereka akibat konflik tersebut? Ya mulai masyarakat aja sebagai muslim ya, itu benar aturan kamu sama agama kamu. Kalau memang selama dibully atau masalah apa yang ada di kelas di luar gitu kan, kalau memang bukan kamu tidak merasa ya nggak usah marah kan, tidak ada yang merasa tersakiti kecuali kamu bikin apa tubuh kamu luka baru boleh marah. Kalau selama dari mulut itu saya rasa nggak usah marah segitu. Kamu merasa nggak? Ya nggak, tapi saya ini bu nggak enak dikata-kata. Tapi itu betul kamu nggak seperti saya kesel. Nah udah hilangnya rasa kesal. Untuk menggali sebuah tantangan terbesar apa yang dihadapi di sekolah saat ini dalam membangun ketahanan mental siswa agar tidak mudah terpuruk oleh konflik di era media sosial. Paling kita ngadain penginapan biasanya dari mana ya, SW Guru BK, terus ada pernah panggil kakak